Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rafzan MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkuliahan ini diselenggarakan selama di dalam satu semester ini 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas terkait pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu kemudian juga membahas tentang pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Lalu juga membahas tentang hak asasi manusia, bela negara, kemudian materi yang terkait tentang demokrasi, nasionalisme, dan juga identitas nasional. Lalu juga membahas tentang konstitusi di Indonesia. Kemudian tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang otonomi daerah, kemudian juga bagaimana menanamkan karakter pendidikan anti korupsi, lalu juga membahas tentang penanaman sikap dan juga karakter, di mana sikap sebagai warga negara yang memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian juga memahami penegakan hukum dan terkait juga tentang wawasan Nusantara. Nah, pada akhirnya mata kuliah ini juga membekali mahasiswa tentang pengetahuan ketahanan nasional dan juga geopolitik serta strategi nasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, dan juga CPL 6 yang telah tertuang di dalam RPS dan juga telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis konteks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung semangat kebangsaan dan cinta tanah air dengan berprinsip pada nilai-nilai Pancasila. Lalu juga CPMK 2, mahasiswa mengekspresikan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya juga CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan menampilkan perilaku yang mendukung demokrasi berkeadilan dan juga berkeadaban dengan prinsip nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah adalah delivery, interaction, dan assessment atau delivery. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh pada OLU sistem UHAMKA yang bisa diunduh oleh mahasiswa secara langsung. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, yaitu PPT ataupun Word, juga Canva sebagai media pendukungnya interaction pada mata kuliah ini. Kemudian juga melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Kemudian asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencangkup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui
tugas project kelas, kemudian tugas individu, dan juga tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning, ya, dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi, kelompok, dan juga respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini juga berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya lain, ya, serta artikel jurnal bereportasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi masa kini. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi pada pertemuan ke-10 yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita kembali melaksanakan perkuliahan seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentu salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Hari ini kita masuk pertemuan ke-10 materi tentang pendidikan anti korupsi. Nah, tentu sebelum masuk ke materi inti pada hari ini, Bapak akan menanyakan sekilas terkait tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu tentang otonomi daerah. Nah, kira-kira dari pembelajaran ataupun perkuliahan minggu yang lalu, apakah teman-teman sudah paham semua? Baik, bisa diceritakan sedikit tentang materi di minggu yang lalu, kira-kira apa yang membuat Anda memahami tentang materi yang minggu lalu itu? Baik, saya Pak. Silakan Indah. Saya ingin menjawab terkait otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban. Tujuannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengedepankan kepentingan masyarakat, baik dari hasil guna dan daya guna, serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan. Baik, terima kasih Indah. Jadi Bapak pikir teman-teman semua juga sudah memahami ya materi di minggu yang lalu bahwa terkait tentang otonomi daerah itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentu adalah mengenai hak dan juga wewenang dan juga kewajiban ya terhadap pemerintahan di dalam pembangunan sektor wilayah yang mereka menjadi tanggung jawab mereka. Dan wewenang itu diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola ya daerah mereka sendiri. Ya, terima kasih Indah sudah memberikan gambaran dan juga sekelumit ya terkait pengetahuan tentang otonomi daerah materi di minggu yang lalu. Baik teman-teman, hari ini kita masuk materi inti tentang pendidikan anti korupsi. Nah, kenapa materi ini sangat penting untuk dibahas di dalam perkuliahan kita yang tidak bisa diabaikan ya, terutama di dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Karena pendidikan anti korupsi sesungguhnya adalah bagaimana memberikan ya pendidikan terhadap budaya-budaya anti korupsi ya. Karena sejauh ini memang kalau kita lihat secara kontekstual, kita melihat bahwa negara kita itu sudah sangat banyak sekali para koruptor-koruptor yang mencuat ya, bermunculan di permukaan dan itu sangat merugikan negara ya, sangat merugikan negara. Nah, maka penting untuk kita bahas materi tentang pendidikan anti korupsi ini. Terutama secara historis ya, pendidikan anti korupsi ini sebenarnya digagas oleh Menteri Pendidikan yaitu Prof. Muhadjir Effendi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di dalam
nawacita mereka ya untuk agar supaya setiap kurikulum yang ada baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi ya dimuatkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi itu tadi. Nah, karena korupsi itu telah mewabah ya sedemikian rupa. Maka Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi tahun 2018 dan juga lembaga KPK bekerja sama di dalam membuat bagaimana bentuk-bentuk budaya anti korupsi itu dan dimuatkan ke dalam kurikulum pendidikan kita. Baik teman-teman, jadi perkuliahan kita hari ini ya itu ada capaian dan juga subcapaian perkuliahan ya. Bahwa capaian perkuliahan itu tentu ya perkuliahan kita hari ini yaitu adalah agar teman-teman semua itu mampu menganalisis secara kontekstual ya masalah-masalah sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip nilai Pancasila ya. Nah, lalu yang kedua, subcapaian perkuliahan kita pada hari ini itu mengharapkan teman-teman semua mampu menganalisis masalah sosial, tindakan perilaku koruptif ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menganalisis bahaya tindakan perilaku koruptif ya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan perkuliahan kita ya, yang pertama itu adalah tentu setelah mengikuti materi tentang pendidikan anti korupsi kali ini, tentu teman-teman juga diharapkan mampu menjelaskan pentingnya ya pendidikan anti korupsi bagi masyarakat, bangsa dan juga negara. Lalu yang kedua, melalui kajian studi kasus ya terhadap tindakan perilaku koruptif, teman-teman juga diminta ya agar mampu juga menjelaskan dampak korupsi secara komprehensif. Jadi itu adalah tujuan perkuliahan kita hari ini, agar teman-teman itu mampu menjelaskan dan juga mampu menganalisis baik itu terkait tentang pentingnya pendidikan anti korupsi maupun tentang dampak-dampak korupsi yang terjadi di negara dan bangsa kita. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mengenai pengertian korupsi, yang kedua Pancasila dalam kaitan pentingnya pendidikan budaya anti korupsi, PBAK ya, pendidikan budaya anti korupsi. Nah, lalu yang ketiga adalah subjek dan objek tindakan pidana korupsi dan faktor penyebab korupsi, lalu juga masuk sub pembahasan 5 dasar komponen korupsi. Lalu materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi, kemudian penyelenggara negara pemerintahan yang baik dan bersih, serta demokratis. Kemudian materi selanjutnya adalah dampak masif korupsi, lalu strategi nasional ya di dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang terakhir itu adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Kita masuk ke materi awal, materi pertama dari pembahasan tentang pendidikan anti korupsi. Jadi korupsi itu kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, itu bisa berasal dari Latin ya, corruptio ataupun corruptus ya. Nah, korupsi itu ya itu artinya beragam ya, sangat beragam makna-makna korupsi itu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa corruptio ya, bahwa korupsi itu adalah tindakan yang merusak. Nah, lalu juga kalau dari kata corruptio di dalam bahasa Inggris itu dimaknai ya di dalam bahasa Inggris ataupun di dalam bahasa Belanda ya itu adalah penyelewengan ya ataupun penyalahgunaan uang negara ya, organisasi, yayasan untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Nah, lalu juga kalau kita lihat dari World Bank ya, itu ada juga mendefinisikan pengertian korupsi itu yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Kalau dari IDB ya atau Asian Development Bank itu adalah korupsi itu adalah sebuah kegiatan yang melibatkan perilaku ya yang tidak pantas dan juga melawan hukum ya dari sektor publik maupun swasta untuk memperkaya diri sendiri, kelompok dan juga kerabat terdekat mereka. Nah, jadi korupsi itu sangat beragam makna
pengertiannya ya kalau kita lihat dari sisi bahasa ya. Nah, lalu mari kita lihat secara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan juga Nomor 20 Tahun 2001 itu juga mendefinisikan tentang korupsi itu ya. Bahwa korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara ataupun perekonomian negara. Jadi teman-teman, bahwa korupsi itu adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, amoral, ya, yang menyelewengkan keuangan negara untuk kepentingan diri mereka, ya, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, maupun untuk kepentingan kerabat mereka. Nah itu adalah pengertian dari korupsi itu. Nah lalu juga kalau kita lihat dari pasal 13 ya, ada beberapa macam ya perbuatan tindak pidana korupsi itu. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, kemudian juga menggelapkan dalam jabatan, suap menyuap, ya, bentuk kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, ya, lalu perbuatan pemerasan maupun gratifikasi. Nah, 7 macam perbuatan ini adalah bentuk tindakan perilaku koruptif. Nah, lalu setelah kita melihat pengertian korupsi dan juga bentuk perbuatan perilaku koruptif itu tadi, ya, maka penting sekali ya Pancasila untuk dimuatkan ya di dalam kurikulum ya. Karena dengan Pancasila itulah ya nilai-nilai pendidikan budaya anti korupsi itu dapat dilaksanakan ya secara personal maupun secara organisasi ya. Karena yang pertama nilai Pancasila itu segala sumber hukum. Artinya Pancasila itu menjadi fondasi ya di dalam pembentukan hukum yang ada di negara kita, aturan dan lain sebagainya. Kemudian juga nilai Pancasila itu menjadi nilai keadilan sosial. Nah, maka penting sekali ya Pancasila itu menjadi landasan yang di dalam merubah sikap, perspektif maupun tindakan warga negara. Nah, lalu anti korupsi itu diintegrasikan ke dalam Pancasila ya. Bagaimana bentuk pelatihannya, kemudian bagaimana membangun kesadaran moralnya ya. Lalu juga bagaimana kesadaran etikanya. Jadi moral, etika itu adalah bersumber daripada nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelum kita masuk slide berikutnya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Apa saja bentuk-bentuk korupsi itu? Baik, apa saja bentuk-bentuk korupsi itu ya? Sebenarnya dari awal kita sudah membahas bentuk-bentuk korupsi itu ya. Bentuk-bentuk korupsi itu pertama adalah merugikan keuangan negara sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 31 ya 1999 putusan MK nomor 25 ya 2016. Yang pertama adalah setiap orang ya memperkayakan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi ya dengan cara melawan hukum, merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jadi kalau kita rincikan ya bentuk-bentuk korupsi itu pertama adalah merugikan keuangan negara, lalu juga suap menyuap, itu juga bentuk perilaku koruptif ya. Karena hari-hari ini banyak sekali terjadi suap menyuap. Apalagi ada misalkan tes PNS, tes P3K ya. Itu sering sekali terjadi suap menyuap. Nah, itu adalah merupakan suatu tindakan koruptif yang tidak boleh kita lakukan ya. Karena itu bertentangan dengan aturan, norma maupun moral bangsa kita. Perbuatan curang ya, itu juga adalah bentuk perilaku koruptif. Terakhir adalah gratifikasi ya. Gratifikasi itu juga bentuk perilaku koruptif. Misalkan kita hari ini Anda kuliah, terus Anda menghadapi ujian akhir seperti skripsi, karena skripsi Anda belum selesai,
lalu Anda berusaha ya untuk mendapatkan tanda tangan salah satu dosen pembimbing Anda membayar ataupun memberi seperti semacam cenderamata dan lain sebagainya, itu adalah bentuk gratifikasi perilaku koruptif yang tidak dibenarkan ya. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Saya Pak, Ya, silakan. sistem pemerintahan seperti apa saja yang dibutuhkan ketika korupsi sudah merajalela? Baik, pemerintahan apa saja yang diperlukan ketika korupsi itu merajalela. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di slide awal, bahwa korupsi itu bisa terjadi karena dua faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya. Nah, faktor internal itu karena watak, perilaku maupun sikap yang penyimpangan ya terhadap norma maupun moral bangsa. Nah, faktor eksternal itu adalah karena sistem, karena lingkungan. Nah, yang perlu dilakukan ya menjadi pemerintahan yang bersih itu adalah akuntabel ya, transparan. Lalu juga ada dampak-dampak masif korupsi, yaitu melemahnya ekonomi ya, lesunya pertumbuhan ekonomi dan juga investasi, kemudian juga menurunnya produktivitas ya, juga dampak daripada korupsi itu tadi. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik ya. Lalu yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak ya, karena itu sangat berdampak teman-teman ya. Lalu yang terakhir adalah meningkatnya hutang negara. Ya, kenapa kita selalu berhutang? Ya karena itu tadi. Ya. Kita sebenarnya kaya, tapi yang membuat tidak kaya itu adalah orang-orang para koruptor itu. Ya. Nah, lalu juga ada dampak sosial dan juga kemiskinan masyarakat ya, yang menjadi akibat daripada perilaku korupsi itu tadi ya. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, kemudian pengentasan kemiskinan berjalan lambat, lalu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin ya. Kemudian solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi ya. Meningkatnya angka kriminalitas itu juga menjadi dampak daripada perilaku koruptif itu. Nah, kemudian yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah ya. Ini juga menjadi dampak daripada perilaku korupsi ya, matinya etika sosial politik, kemudian tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Lalu yang terakhir adalah birokrasi yang tidak efisien. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, dampak politik dan demokrasi ya. Nah, ini dampak terhadap terjadi korupsi itu juga berdampak kepada politik dan demokrasi. Ya. Yang pertama adalah munculnya kepemimpinan yang korup. Itu dampaknya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik kepada demokrasi, pemerintahan kita. Ya. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Ya. Plutokrasi itu adalah orang-orang kaya yang bisa mengatur sistem negara kita. Mereka minoritas, tapi kekuatan mereka itu bisa mengendalikan mayoritas. Nah, seperti itu. Yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat. Nah, kemudian dampak terhadap pertahanan dan juga keamanan menjadi terdampak juga melalui perilaku koruptif itu ya. Dari pertahanan dan juga keamanan ya. Rawannya pertahanan keamanan nasional ya karena lemahnya alutsista dan juga sumber daya manusianya. Kemudian lemahnya garis batas negara. Ya. Yang terakhir itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Karena kemiskinan merajalela meningkat, akhirnya orang tentu menginginkan ya upaya agar supaya ekonomi mereka kuat, dan yang terjadi adalah kekerasan ya antar sesama. Nah, lalu strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Yang pertama adalah pemahaman reformasi birokrasi yang dulunya diwacanakan oleh negara kita itu harus dijalankan secara profesional, netral, dan juga pelayanan yang baik. Yang kedua adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Itu juga penting ya di dalam birokrasi kita. Yang ketiga adalah membangun zona integritas ya, terintegrasi. Yang terakhir itu apa sih peran kita sebagai mahasiswa ya ketika melihat perilaku korupsi itu terjadi ya. Nah, yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa harus bertanggung jawab ya, berintegritas ya, tertib,
kemudian disiplin, mematuhi aturan, kemudian dari lingkup keluarga, kita sebagai mahasiswa itu harus menjaga adab, ya, menjaga komunikasi yang baik, ya, lalu menjaga keluarga dari pemakaian barang-barang dan bajakan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memakai produk-produk kita ya di dalam negeri. Nah, dari lingkup kampus, kita sebagai mahasiswa itu harus menjadi individu yang berintegritas dan juga menjalankan organisasi yang baik ya secara komunitas. Kemudian di dalam lingkup masyarakat, kita sebagai mahasiswa itu harus berpartisipasi ya di dalam masyarakat. Berpartisipasi terhadap publik ya. Kemudian berkomunikasi terkait korupsi ya. Kemudian juga kolaborasi ya dalam menyatakan pandangan tentang korupsi tersebut. Baik teman-teman, kesimpulan kita pada hari ini ya, korupsi itu adalah merupakan tindakan yang sangat tidak diterima ya di dalam bangsa, di negara manapun. Ya, kemudian juga tindakan korupsi itu sangat menyalahkan ya, wewenang mereka ya, dan dampaknya sangat terasa dan meluas ya. Baik itu berdampak kepada ekonomi kita, sosial kita, pertahanan dan keamanan kita ya. Termasuk otoritas pemerintah juga berdampak ya, politik dan demokrasi. Nah, baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang pendidikan anti korupsi. Nah, perlu diingat bahwa sebelum kita tuntaskan perkuliahan kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas individu. Nah, Anda bisa pilih dari 3 ini ya. 1 di antara 3 soal Anda bisa pilih ya, nanti di minggu depan Anda kumpulkan ya. Yang pertama soal pertama, uraikan menurut pandangan Anda dampak korupsi terhadap ekonomi. Lalu yang kedua, seberapa penting pendidikan anti korupsi ya menurut pandangan Anda. Lalu bagaimana keterhubungan antara pendidikan anti korupsi itu dengan nilai-nilai Pancasila. Pilih salah satu dan minggu depan dikumpulkan. Ya. Nah, ini tentu evaluasi di dalam kelas kita. Pertama, tidak terlepas pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan Anda di saat mengikuti perkuliahan. Dan referensi yang kita jadikan di dalam materi kita kali ini adalah Kemenristek-Dikti, buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi tahun 2018. Mungkin begitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.